tidak semua pigmented lesion itu bisa di laser. Benar nggak dokter Tia? Benar banget. Ya. Jadi kalau misalnya kamu punya lesi yang seperti ini atau ini dan ini, itu berarti harus hati-hati. Yes, jadi ada satu controversial topic yang sempat dibahas juga, sempat ramai juga nih dokter Tia beberapa tahun yang lalu. Jadi ada satu pasien yang memiliki lesi itu sebenarnya kelihatannya kayak flek aja gitu, kehitaman. Lalu di laser, terus nggak taunya ternyata itu lesi malignan atau lesi cancer. Nah kebetulan pasien ini sayangnya berakhir kurang baik ya. Jadi hari ini tujuannya saya dengan dokter Tia di sini. Dokter Tia itu dokter spesialis kulit dan kelamin. Dan kita akan membahas mengenai lesi mana aja sebenarnya yang boleh di laser. Mana yang seharusnya itu kita teliti terlebih dahulu. Karena kemungkinan itu lesi kanker atau prakanker ya dokter Tia. Dan gimana cara ngebedainnya. Lesi seperti apa sih kalau teman-teman yang nonton nih kayak oh saya ada kehitaman nih. Tapi takut ya mau di laser tuh harus takut-takut dan harus mungkin sebaiknya dicek dulu ke dokter kulit itu yang seperti apa. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat nih kan biasanya kalau kita ngeliat kelainan kulit tuh mirip-mirip ya. Sebenarnya bisa mirip-mirip dokter Kevin. Jadi semua itu bisa sama-sama kehitaman, kecoklatan. Tapi kalau misalnya kita lihat lebih jelas itu tuh ada beberapa tanda yang bisa kita waspadai. Nah contohnya kalau misalnya kita berbicara soal lesi precancer atau cancer itu sebenarnya kita bisa memeriksa tuh dari dua. Pertama kita lihat dari kasat mata, kemudian kita baru menggunakan suatu alat namanya dermoskop. Jadi ada beberapa ya dokter yang kita lihat aja ketawa nih, ini kira-kira cancer gitu. Biasanya kayak gimana tuh contohnya? Nah biasanya kalau misalnya kita lihat dari warnanya itu, dia warna itu misalnya kalau coklat itu nggak semuanya rata coklatnya warnanya sama. Jadi misalnya ada coklat tua, coklat muda gitu. Even misalnya ada yang kehitaman sedikit. Nah itu kita harus curiga tuh. Jadi dalam satu lesi warna hitam dan warna coklatnya itu belang bentong gitu ya, nggak sama. Iya, nggak rata gitu warnanya. Itu harus curiga. Lalu? Terus udah gitu kalau kita lihat dari bentuknya, kita bisa lihat dari tepinya, dokter Kevin. Nah kalau misalnya tepinya ini dia nggak rata gitu, kayak bergerigi, terus asimetris, itu kita bisa curiga kalau lesinya itu atau kelainan kulitnya itu precancer atau cancer lesion gitu. Oke, jadi dari warna yang nggak rata sama border yang nggak rata, ini udah harus red flag ya, orang zaman sekarang bilangnya red flag gitu. Jadi jangan langsung di laser. Ada lagi nggak dokter Tia kalau dari kasat mata yang bisa kita bedain? Ada. Kalau lesinya itu jinak, nah itu biasanya tuh dia nggak gampang berdarah, dokter Kevin. Tapi kalau misalnya ya precancer atau cancer lesion itu cuman kayak ketowel dikit gitu aja itu bisa berdarah gitu. Jadi harus hati-hati kalau lesinya itu mudah berdarah. Ada lagi? Nah biasanya ada beberapa faktor risiko yang bisa kita perhatikan. Misalnya kalau pada kulit yang terang itu bisa kecenderungan lebih mudah terkena sebetulnya untuk lesi-lesi precancer maupun lesi cancer dibandingkan dengan orang-orang berkulit gelap. Jadi kalau kamu kulitnya cerah, terus ada satu lesi di kulit, terus warnanya nggak rata, belang bentong gitu ya, terus bordernya juga nggak rata, terus mudah ketowel sedikit berdarah. Itu red flag. Jadi sebaiknya jangan langsung di laser atau minta di laser, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter kulit. Pada saat pasien ini udah konsultasi ke dokter kulit, biasanya dokter kulit akan mengerjakan apa? Nah pertama kita periksa dulu dengan alat namanya dermoskop. Alatnya kayak gini. Nah jadi dermoskop itu suatu alat yang bisa kita gunakan untuk melihat lesi itu lebih jelas, dokter Kevin. Jadi kalau misalnya kita pakai mata telanjang tuh ini hanya kehitaman aja, kecoklatan aja. Tapi sebenarnya ketika kita menggunakan alat dermoskop itu atau pemeriksaannya namanya dermoskopi, itu kita bisa lihat dalam itu ada pola-pola gitu, pola-pola tertentu, ada pembuluh darah pun bisa kita lihat gitu. Jadi dengan alat tersebut, dengan pemeriksaan tersebut itu kita bisa menentukan lesi tersebut itu jinak atau ganas. Gitu. Nah, jadi beberapa tipe cancer itu most types of skin cancer itu bisa kita diagnosa dengan cukup simple ya dokter Tia ya, dengan menggunakan dermoskop. Nah mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu itu tipe-tipe skin cancer ada apa aja sih? Mungkin kan tadi kita bahas tipe yang boleh di laser, tipe yang prakanker dan tipe yang cancerous gitu ya. Dan ini dua kan nggak boleh di laser nih. Itu tipe-tipenya tuh apa aja sebenarnya? Nah sebenarnya kalau kita bicara soal penyakit mungkin bisa aku mention sedikit kan dokter Kevin. Jadi kalau precancer itu ada actinikeratosis atau Bowen's disease. Nah ini boleh di laser nggak dokter Tia? Jangan dulu. Kita harus periksa dulu gitu. Dan sebaiknya malah kita lakukan biopsi atau pengambilan jaringan untuk
kita tahu lebih pasti. Nah, kemudian kalau misalnya lesi yang cancer itu ada 3 sebetulnya. Pertama melanoma, ini yang paling berbahaya dan paling sering menyebabkan kematian sebetulnya dokter Kevin. Seperti kasus yang saya bahas di awal tadi, gitu. Jadi lesi itu sebenarnya lesi melanoma, disangka oleh dokter yang melakukan treatment itu it's a benign lesion, dikira benign pigmented lesion, lalu di laser. Gimana tuh jalannya dari satu lesi yang kirain cuman kehitaman biasa pada kulit, di laser sampai pasiennya bisa meninggal. Oke, nah jadi kalau kita berbicara tentang lesi yang ganas atau tipe kulit lesi yang cancer itu, terutama mungkin dalam hal ini melanoma ya, karena kasusnya melanoma. Jadi melanoma itu salah satu kanker kulit yang paling ganas dan paling mudah bermetastasis. Nah, metastasis itu jadi si sel-sel kanker ini, dia kan sel-sel kanker tuh dia pertumbuhannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan sel-sel normal lainnya. Nah, pada melanoma ini sel-sel melanomanya itu, sel-sel kankernya itu dapat tumbuh dengan sangat-sangat cepat dibandingkan dengan kanker kulit lainnya. Nggak diapa-apain aja udah bisa tumbuh dengan cepat, gitu ya? Yes, betul. Nggak diapa-apain aja bisa menyebarnya, istilahnya menyebar itu bisa sangat cepat. Nah, apalagi kalau misalnya kita lakukan tindakan invasif yang seperti contohnya laser, itu kan energi panas ya. Nah, ketika sel-sel kanker ini dia diberikan energi panas, itu bisa memicu pertumbuhannya. Jadi dia menyebarnya otomatis akan jauh lebih cepat dibandingkan kalau dia nggak diapa-apain aja. Nah, jadi itu informasi yang sangat penting sekali. Kenapa lesi-lesi yang mencurigakan, terutama lesi yang condong ke area melanoma, itu nggak boleh banget di laser. Karena laser justru bahkan bisa menyebabkan penyebaran dari sel kanker tersebut jadi lebih cepat, jadi lebih lethal atau lebih mematikan. Dan kalau di early detection, itu melanoma tuh prognosisnya gimana sih dokter Tia? Oke, kalau early detection itu sebenarnya cukup baik. Kenapa? Karena kita otomatis lesinya itu kan masih kecil ya. Belum nyebar kemana-mana ya? Belum nyebar kemana-mana gitu. Itu sebetulnya yang kita cegah. Karena untuk melanoma ini tingkat penyebaran itu sangat-sangat tinggi. Nah, selain dari melanoma, tadi dokter Tia belum selesai itu jelasin ya. Ada skin cancer, apalagi yang harus kita khawatirkan? Oke, nah selain melanoma, sebetulnya melanoma itu paling jarang tapi paling mematikan. Nah, ada 2 lagi yang justru sebetulnya paling sering nih, terutama di Indonesia. Yang pertama tuh ada basal cell carcinoma atau BCC, yang kedua adalah squamous cell carcinoma atau SCC. Nah, kedua jenis kanker kulit ini tidak seberbahaya melanoma, tapi sangat-sangat sering justru, terutama di Indonesia. Apa sih yang menyebabkan kanker kulit ini, dokter Tia? Oke, pertama pastinya ada peran genetik ya, tapi selain itu kita juga harus lihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tumbuhnya lesi kulit itu. Pertama itu adalah paparan sinar matahari. Jadi sinar UV yang ada pada matahari itu sangat bersifat berbahaya sebetulnya untuk kulit kalau kita tidak melindungi kulit kita dengan baik dan benar. Tuh, gitu. jadi UV protection bukan hanya untuk kosmetik dermatologi, hanya estetik dan kecantikan, tapi juga penting untuk kesehatan kulit as in cancer prevention. Yes, betul. Nah, selain dari paparan UV, lalu bakat kulitnya, ada nggak hal-hal lain yang mungkin kalau teman-teman berasa saya mau melakukan untuk menghindari atau menurunkan resiko terjadinya skin cancer pada kulit saya? Nah, sebetulnya yang paling penting itu memang sun protection. Jadi sebetulnya 2 hal itu yang paling berperan penting dalam terjadinya keganasan kulit. Jadi kalau ada resiko di keluarga, ada resiko skin cancer, itu harus hati-hati. Lalu kita kan tinggal di negara tropis seperti Indonesia yang UV indeksnya itu keseharian sangat tinggi, itu juga harus hati-hati. Jadi walaupun orang di Indonesia seperti dokter Tia tadi jelaskan jarang terjadi melanoma di sini, tapi tipe-tipe skin cancer lainnya seperti basal cell carcinoma dan squamous cell carcinoma itu cukup tinggi dan jangan dianggap remeh. Kan tadi kita udah bahas dokter Tia, semua lesi yang nggak boleh di laser. Nah, bagaimana lesi-lesi pigmented lain yang biasa kita temui di praktek keseharian dan boleh di laser itu sebenarnya yang seperti apa tuh? Oke, nah kalau misalnya ada beberapa juga kan sebetulnya yang jinak dan nggak apa-apa nih kita lakukan terapi gitu. Itu salah satunya tuh kayak nevus. Nevus itu nevus yang tipikal. Jadi betul-betul memang hanya istilahnya tai lalat biasa gitu. Nah, itu boleh kita lakukan laser contohnya atau tindakan lainnya untuk pengambilan lesi tersebut. Oke. Nah, jadi biasanya itu kalau teman-teman udah datang dengan suatu lesi yang mencurigakan, dokter kulit itu akan memeriksa di bawah dermoskop, lihat ini aman atau tidak. Kalau tidak aman, itu biasanya kita akan tindakan selanjutnya itu biasanya di biopsi ya dokter Tia ya.
biopsi lalu kita tata laksana sesuai dari tipe kansernya, dan kalau memang aman itu boleh lanjut dilakukan tindakan seperti laser atau bedah kulit ya biasanya ya, Ya. pembedahan. Nah teman-teman gimana nih, pernah nggak lihat lesi yang kayak gini atau yang kayak gini? Ini mirip ya. Nah tapi sebetulnya ini tuh dua hal atau dua lesi yang berbeda. Yang satu adalah lesi benign atau jinak, sedangkan yang satu yang ini merupakan lesi precancer. Nah sekarang kita bahas gimana cara membedakannya. Secara klinis gimana tuh dokter Tia kita bedain yang mana boleh laser yang mana enggak? Oke, jadi sebetulnya tadi lesi yang aku sebutkan, yang ini itu yang jinak itu namanya keratosis seboroik atau KS ya kita sebutnya. Nah, sedangkan yang ini, yang sebelah kanan ini merupakan suatu lesi precancer, itu namanya actinic keratosis. Nah, jadi gimana cara ngebedainnya? Nah, pertama kalau kita lihat dari pemeriksaan berdasarkan kasat mata, itu untuk lesi keratosis seboroik itu pertama untuk ukuran itu lebih kecil, gitu. Terus permukaannya itu memang ada sedikit dia kayak nggak rata, tapi masih lebih halus dibandingkan kalau lesi yang AK gitu, actinic keratosis gitu. Apa sih dok seborrheic keratosis ini? Sebenarnya gimana dia bisa terjadi? Pasti kan banyak suka nanya tuh. Nah jadi sebetulnya seborrheic keratosis itu merupakan terbentuk dari sel-sel kulit yang tapi memang dia agak sedikit berlebih, dan itu merupakan bukan hal yang berbahaya sebetulnya, dan dipengaruhi juga oleh genetik gitu, Dokter Kevin. Memang ada yang bakat kulitnya iya, begitu, ada yang gitu bakat, ya. gitu. Kalau actinic keratosis? Nah, kalau actinic keratosis itu dia sebetulnya memang bagian dari kulit terluar juga, tapi pertumbuhannya itu dia lebih cepat dan lebih agresif. Nah, actinic keratosis ini juga bisa nantinya berubah menjadi suatu lesi keganasan atau yang tipe squamous cell carcinoma. Jadi dia kalau dari AK ini nih bisa jadi ganas, bisa jadi enggak? Bisa stay, tapi bisa juga jadi ganas. Gitu. Ada pemeriksaan lain nggak yang bisa kita lakukan untuk mastiin nih ini sebenarnya tipe yang mana? Apakah butuh langsung dibiopsi atau bagaimana? Oke, selain dari kita lihat tadi, itu bisa kita lakukan pemeriksaan namanya dermoskopi. Nah, sebenarnya untuk kita memudahkan, kalau lesi actinic keratosis itu dia agak sedikit kemerahan gitu, Dokter Kevin, terus dia krusta kropeng gitu, tapi dia tuh lebih tebal gitu dibandingkan dengan keratosis seboroik. Nah, kalau pada pemeriksaan dermoskopi biasanya di actinic keratosis tuh kelihatan nanti ada pembuluh darah gitu. Sedangkan kalau keratosis seboroik itu nggak terlalu kelihatan pembuluh darahnya, dan ada pola tertentu gitu, polanya yang memang ini keratosis seboroik nih. Ya, gitu. Jadi lebih baik kalau nggak yakin itu biasanya dokter kulit akan melakukan dermoskopi atau mikroskop pada kulit tersebut untuk lihat membedakan ini sebenarnya lesi yang santai yang bisa langsung di laser atau lesi yang butuh tindak lanjut yang lebih advance. Oke, kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan seputar lesi yang curiga bisa menjadi lesi saya ini precancer apa enggak, atau lesi saya ini ganas atau enggak, dan pertanyaan-pertanyaan klinis lainnya, boleh tinggalkan di kolom komentar, akan kami jawab. Tapi yang paling penting sebenarnya, yang paling urgent kalau teman-teman berasa ada lesi yang mencurigakan, langsung konsultasikan ke dokter kulit. Ya, karena kalian tidak tahu kapan lesi ini tuh sebenarnya lesi benign, precancer, atau amit-amit touch wood itu tipe melanoma. Thank you everyone for watching. Thank you.